Selamat siang. 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 Perkenalkan, nama saya Mariam Nabilah. Saya dari Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Nah, di sini saya ingin meminta waktu teman-teman sebentar nih untuk wawancara. Wawancaranya mengenai survei pembelajaran online di masa darurat COVID-19. Gimana, apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Boleh. Nah, nanti untuk wawancaranya akan sendiri-sendiri supaya kerahasiaannya terjaga. Baik. Baik, kita mulai ya wawancaranya. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana nih perasaanmu dalam menghadapi wadah COVID-19? Apakah takut, cemas, berhati-hati, atau justru biasa saja? Kalau aku lebih ke takut sih, soalnya kan lihat berita tuh kayaknya COVID ini banyak makan korban gitu kan, jadi takut, serem. Kalau aku mungkin lebih ke cemas sih. Kalau aku lebih ke berhati-hati sih ya. Tentang korban tadi nih, gitu, dari mana sumber berita yang kamu ikuti tentang COVID-19? Apakah justru tidak mengikuti dari televisi, berita online, atau media sosial? Kalau aku biasanya lihat TV. Lalu dari mana sumber berita yang kamu ikuti tentang COVID-19? Apakah televisi, berita online, media sosial, atau justru tidak mengikuti? Aku lebih ke ngikutin berita online. Biasanya dari media sosial karena kan aktif main media sosial juga. Jadi pertama berita yang aku baca itu dari media sosial. Nah, dari TV tersebut, dengan cara apa kamu mencari tahu kebenaran suatu berita tersebut? Apakah menanyakan ke teman, mengecek sumber lain, atau langsung percaya begitu saja? Kalau aku biasanya langsung percaya gitu aja, soalnya kan berita di TV itu biasanya udah kredibel gitu kan. Cara apa kamu mencari tahu kebenaran dari suatu berita? Apakah langsung percaya begitu saja, mengecek ke sumber yang lain, atau menanyakan ke teman? Aku nyari sumber berita yang lain buat kebandingin berita yang satu sama berita yang lain. Mengecek ke sumber berita yang lain. Kan biasanya aku baca tuh di medsos. Jadi aku buat membuktikannya tuh cari lagi gitu, searching atau gimana nyari sumber yang lebih terpercaya. Apakah ada perbedaan aktivitas yang kamu lakukan ketika masa COVID-19 dan sebelum COVID-19? Apa ada perbedaan, sangat berbeda, atau justru nggak ada perbedaan? Yang pasti sih ada perbedaan. Apalagi dari segi aktivitas kampus gitu kan, aktivitas kuliah. Ada perbedaan nih. Sangat berbeda. Lalu bagaimana nih perasaan kamu yang paling dominan gitu ketika menjalani pembelajaran daring selama masa darurat COVID? Apakah senang, biasa saja, bosan, atau justru stres? Kalau aku sih biasa aja, soalnya kan ya sama-sama belajar gitu, cuma beda cara belajarnya aja gitu. Aku lebih ke bosan sih ngejalaninnya. Lebih ke bosan sih ya, soalnya nggak ada interaksi sama teman, bener-bener sama laptop, sama handphone gitu, dan itu ngebosenin banget menurut aku. Lalu menurut kamu, apa kelebihan dari pembelajaran daring? Apakah waktu dan tempat yang fleksibel, materi bisa disimpan, praktis, atau menjadi kreatif dan produktif? Kalau aku materi yang bisa disimpan, soalnya kan kalau di kelas itu kadang nggak bisa tuh ngedengerin terus sambil nyatet cepet-cepet, itu nggak bisa. Jadi kalau lagi pandemi ini kan materi bisa di-record gitu, jadi bisa di-review nanti. Mungkin waktu dan tempat yang lebih fleksibel. Waktu dan tempat fleksibel, bisa di mana aja dan kapan aja. Sebaliknya nih, apa kekurangan dari pembelajaran daring gitu? Apa perbedaan waktu, biaya yang lebih gitu untuk kuota, miskomunikasi, atau justru tidak fokus? Aku biasanya miskomunikasi, soalnya kan kayak dari dosen ke PJ, terus dari PJ ke mahasiswa tuh kadang beda gitu informasinya, jadi kayak gitu. Aku kurang fokus untuk belajar daring. Gak fokus. Lalu hal apa gitu yang menjadi kendala ketika belajar daring di rumah? Apakah kendala koneksi, suasana di rumah yang tidak kondusif, sulit meminta penjelasan tambahan, atau keterbatasan terkait praktek? Kalau aku sih suasana rumah yang kurang kondusif.
Mungkin lebih ke suasana yang tidak kondusif sih ya. Soalnya di rumahku ayahku miara banyak burung, terus juga anak kecil, jadi kadang-kadang berisik gitu. Kalau aku kendalanya benar-benar di koneksi sih ya. Soalnya kan rumah aku masih kayak pegunungan gitu, sinyal susah banget. Kalau mati lampu, sinyalnya hilang. Kalau hujan, jaringannya langsung jelek. Jadi benar-benar terkendala banget di koneksinya. Nah, selama belajar daring, hambatan apa yang kamu alami dalam mengerjakan tugas gitu? Apakah tidak ada sumber materi yang terbatas atau justru tugas yang terlalu banyak? Sumber materi yang terbatas. Soalnya kan di sini tuh nggak ada toko buku, jadi nggak bisa nyari buku juga, nggak ada perpustakaan juga. Terus nyari di internet juga kurang banyak yang kurang kredibel gitu datanya. Tugas yang terlalu banyak. Belajar daring, hambatan apa yang kamu alami atau rasakan dalam mengerjakan tugas? Apakah justru nggak ada hambatan sama sekali? Ada hambatan dengan sumber materi atau tugas yang terlalu banyak? Tugas yang terlalu banyak dan itu juga sumbernya yang susah. Biasanya kan harus bisa ke perpus gitu buat nyari referensi. Sekarang cuma ngandelin e-book kayak gitu aja. Lalu lebih condong kemana, antara tugas yang terlalu banyak ataukah ke yang sumber yang terbatas? Tugas yang terlalu banyak sih. Dari skala 1 sampai 5, seberapa ingin kamu kembali masuk ke kampus? 4. Mungkin 3 sih kayaknya. Soalnya di satu sisi aku udah nyaman belajar di rumah karena bisa sambil makan, nyemil, atau enggak bahkan tidur-tiduran gitu. Tapi di sisi lain juga kangen sama suasana belajar di kampus. Ya bisa diskusi sama teman-teman gitu. 4. Aku udah kangen banget kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Lalu hal apa nih yang paling kamu rindukan ketika belajar di kampus? Apakah bertemu teman, bertemu dosen, belajar di perpustakaan, atau justru jajanan kampusnya? Kalau aku lebih ke yang bertemu teman sih, soalnya kan kalau di kampus tuh bisa diskusi tentang tugas gitu sama teman kan. Belajar di perpustakaan. Aku jujur sih kangen jajanan kampus ya. Soalnya tuh ya itu rumah aku yang pegunungan tadi, jadi nggak ada yang jualan-jualan jajanan kayak gitu. Jadi aku udah kangen banget sama jajanan kampus. Menurutmu, apakah pembelajaran daring itu efektif atau tidak, dan alasannya apa tuh? Kalau menurutku sih efektif, soalnya kan sekarang zaman tuh udah canggih gitu teknologinya. Jadi udah ada Zoom, udah ada Google Meet, udah ada Google Classroom. Jadi pembelajaran tuh terbantu di saat-saat pandemi yang begini. Gitu. Kalau aku mungkin kurang efektif ya. Soalnya kalau di rumah itu tadi suasananya kurang kondusif, terus berisik. Juga kadang-kadang tuh kendala sama koneksi internetnya yang kurang stabil. Kalau enggak aku juga karena sering natap layar laptop atau HP jadi kurang nyaman. Jadi tidak efektif. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurutmu apakah pembelajaran daring efektif atau tidak? Dan alasannya kenapa? Menurut aku nggak efektif sih, soalnya itu tadi terkendala di koneksi, sumber yang terbatas, nggak bisa fokus, ngerasa bosen juga, jadi ya benar-benar nggak efektif kalau menurut aku. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Iya, Ya. makasih. Terima kasih.